Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam ya sama siapapun, kecuali warga yang nonton Sindo News TV. Tempat toksik, menurut aku tuh yang nonton Sindo News TV, ya walau ada positifnya ya, soalnya di sana tuh apa aja jadi bahan omongan. Hari ini berita ini, besok berita itu, dia omongin, digimikin, kayak nggak happy gitu. Nggak punya kerjaan lain apa yang nonton berita-berita kayak gitu. Kamu tuh warga Sindo, siaran di Sindo, upload di Sindo, sudah minta maaf sana. Oke. Aku bilang bahwa mayoritas warga Sindo itu toksik. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana ya. Tapi sosial media, konten asumsi ke sana, aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf yang jelas terlalu liar atas kesalahan kemarin. Aku minta maaf ya warga Sindo. Kita simak beritanya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana. Tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana tapi asumsinya ke sana, tapi yang jelas ya, melalui media sosialnya Endang Yustika minta maaf. Dirinya mengaku dalam ucapannya tak ada maksud menjelek-jelekkan warga Threads. Ia juga membantah sejumlah rumor yang menyudutkan dirinya. Sebagai bentuk tanggung jawab, ia mempersilahkan ke pihak yang merasa dirugikan menghubungi nomor dari legal representatif timnya. Aku bilang bahwa mayoritas warga Threads itu toxic. To be honest, aku nggak pernah bermaksud ke sana, tapi sosial media, konten kadang nggak ada maksud ke sana tapi asumsinya ke sana, tapi yang jelas aku nggak ada pembelaan sedikit pun. Aku minta maaf dari sisi itu. Tapi yang jelas rasanya bolanya terlalu liar dan aku nggak bisa kontrol itu. Fitnahnya terlalu keji, rumornya terlalu menyebar luas yang aku nggak bisa benar-benar handle. Banyak rumor yang bilang bahwa aku scammer dan aku mungkin merugikan beberapa pihak, tapi yang jelas di sini aku sangat kooperatif, sangat terbuka untuk teman-teman yang merasa dirugikan. Silahkan hubungi nomor dari legal representatif dari aku dan tim, dan aku sangat terbuka kalaupun ini memang harus dibawa ke jalur yang seharusnya. Tapi kalau buktinya valid, jadi kalaupun ternyata tidak ada bukti di situ, aku harap ini jadi pelajaran bersama, lebih hati-hati lagi dalam menulis, berucap ya, saling, karena ini bukan cuma tentang aku, tapi tentang my family, klien, dan tim. Kesalahan yang kemarin aku minta maaf, aku akan terus lanjut jadi wanita yang tegar. Sebelumnya influencer dan pebisnis Endang Yustika menyebut warga medsos Threads toksik dan tak punya pekerjaan. Dirinya juga mengkritik orang yang suka nongkrong tapi membahas ulasan dari Threads, dan dia berujar di media sosial Instagram dan Threads. Oh ya, aku tuh nggak pernah dendam sama siapapun kecuali warga Threads. Tempat paling toksik di muka bumi ini menurut aku Threads. Walaupun ada positifnya ya. I mean like, soalnya di sana tuh siapa aja jadi bahan omongan. Hari ini mereka ngomongin artis, besok ngomongin influencer, belum lagi kayak luar biasa lah semuanya orang diomongin. Itu circle orang-orang yang nggak punya kehidupan, nggak happy, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, dan bisa dibilang nggak punya identitas. Karena orang kalau punya background pendidikan, punya tempat kerja, suaminya berkecukupan, keluarga bahagia, dia nggak akan ngumpul di orang-orang yang tersebut. Ya kan, lu tau kan Threads rame ini, rame itu. Dan ramenya itu bener-bener ngomongin gue kalau ngumpul sama temen. Be, lu tau gak sih yang di Threads? Dia yang gue cut off. Enggak. Lo gak usah jadi temen gue. Kalau lo dateng ngomongin Threads, bye, lo juga toxic. Karena lo adalah warga Threads. Hari ini gue gak mau. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyayangkan adanya dugaan main hakim sendiri. Dirinya juga menyoroti pejabat yang justru membuka sayembara terkait hal itu. Ya, dalam pernyataan yang diulas di sejumlah media, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengungkapkan dirinya sudah mengingatkan soal bahaya vigilantisme atau main hakim sendiri. Dirinya menyayangkan ada pejabat yang malah bikin sayembara terkait aksi main hakim sendiri. Sementara itu, merespon pernyataan Natalius Pigai, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerima kritikan itu. Namun KDM meminta Menteri HAM juga mempertimbangkan hak asasi manusia dari sisi korban. Ampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar HAM pelaku kejahatan.
dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi, biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-dua. Ternyata tidak hanya Pigai, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra juga sempat ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Ya, Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Ya, sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jabar juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki keinginan memberikan motivasi kepada semua warga ya untuk berpartisipasi dalam menjaga Kamtibmas. Sementara Guru Besar Ilmu Hukum Supardi Ahmad menilai penangkapan pelaku kejahatan memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus tetap dilakukan sesuai koridor hukum dan menjadi kewenangan aparat kepolisian. Yaitu produksi narasi untuk menangkap begal itu hendaknya proporsional, supaya tidak terjadi main hakim sendiri. Lebih baik efektifkan aparat penegak hukum. Lebih baik masyarakat ditingkatkan kepeduliannya. Lebih baik ditingkatkan edukasinya supaya tidak terjadi pembegalan dan lain sebagainya. Bukan dengan cara memberikan iming-iming, melakukan sayembara untuk bisa menangkap begal akan diberikan hadiah. Di tengah maraknya aksi begal, masyarakat diharapkan berperan aktif dengan melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, bukan mengambil alih fungsi penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.